Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ujian akhir semester analisis wacana, saya Vina Syiddiqah dengan NIM 12304183013 kelas 6A jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung akan menjelaskan mengenai pembahasan penelitian analisis wacana kritis. Pembahasan penelitian yang berjudul Representasi Kekerasan Simbolik Terhadap Perempuan, Studi Analisis Wacana Kritis pada Novel Imperfect karya Meira Anastasia, merupakan skripsi karya Rahmaulidia Veritasari dari Universitas Bangka Belitung yang dikerjakan pada tahun 2019. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan pengkajian dalam 3 dimensi. Yang pertama yaitu kekerasan simbolik dilihat dari analisis teks. Berikutnya, kekerasan simbolik dilihat dari praktik wacana, dan yang terakhir, kekerasan simbolik dilihat dari praktik sosial budayanya. Pertama yaitu kekerasan simbolik dilihat dari analisis teks. Pada analisis teks, peneliti memfokuskan pada serangkaian kalimat dilihat dari penuturan dan pemilihan kata dalam novel yang memiliki makna kekerasan simbolik terhadap perempuan, yaitu melalui penjabaran teks-teks atau kalimat yang menjadi unit analisis. Setelah ditemukannya teks yang menjadi unit analisis, kemudian peneliti membongkar teks novel dan dicari teks-teks yang berkaitan dengan konstruksi perempuan ideal. Adapun setelah dilakukannya penganalisisan pada teks novel, terdapat 13 teks yang merepresentasikan kekerasan simbolik terhadap perempuan. Salah satu contohnya yaitu pada teks berikut. Pada suatu hari, waktu kami masih tinggal di Bali dan baru memiliki seorang anak, suamiku pernah bilang, aku mulai gendut dan terlihat tidak merawat diri. Han, kayaknya kamu mulai gendut deh. Namun, semakin lama aku malah semakin sedih, merasa tidak dicintai, terbuang, dan sendirian. Dan yang paling bikin sedih, aku bingung mau curhat ke siapa. Karena selama ini aku selalu curhat tentang apapun dengannya. Kutipan dalam novel Imperfect halaman 26. Melalui contoh teks tersebut, penulis novel ingin menyampaikan bahwa kekerasan simbolik itu tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat, namun terkadang juga terjadi dari lingkungan terdekat kita, yaitu keluarga. Dalam novel ini dicontohkan adalah suaminya sendiri. Selain itu, penggunaan kosakata kalimat dalam kutipan tersebut menggambarkan upaya dominasi bentuk tubuh dan terdapat makna tersirat bahwa perempuan perlu melakukan perubahan karena bentuk tubuh yang saat ini dianggap tidak proporsional atau gendut. Dalam kutipan tadi juga tidak hanya mengandung teks atau kata yang bersifat kekerasan simbolik, melainkan juga terdapat dominasi dari suami terhadap istrinya. Nah, setelah dianalisis menggunakan analisis wacana kritis Fairclough, secara umum kekerasan simbolik yang ditemukan dalam novel Imperfect ini adalah berbentuk dominasi. Adapun dominasi sendiri dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Sedangkan di dalam novel Imperfect ini terdapat 2 dominasi. Yang pertama yaitu dominasi bentuk tubuh perempuan serta nilai-nilai kecantikan. Dominasi ini merupakan dominasi atas bentuk tubuh berdasarkan standarisasi bentuk tubuh ideal yang ada di masyarakat. Selain pada bentuk tubuh, nilai kecantikan berdasarkan kriteria tertentu juga menjadi acuan dalam menentukan kecantikan seorang perempuan. Yang kedua, dominasi otonomi dalam berumah tangga. Hal ini erat kaitannya dengan budaya patriarki yang ada pada lingkungan lembaga kecil seperti keluarga, yakni budaya yang menganggap bahwa laki-laki selalu berada di atas, lebih bebas dan berkuasa daripada perempuan.
di mana budaya patriarki dalam suatu keluarga juga mengatur peran-peran perempuan sebagai istri yang dikuasai. Yang kedua, yaitu kekerasan simbolik dilihat dari praktik wacana. Menurut Fairclough, tahap praktik wacana merupakan tahapan yang melihat bagaimana wacana dibangun atau dikonstruksi. Tahap ini merupakan tahap di mana analisa tertuju pada proses bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi. Untuk pembagian yang pertama, yaitu tahap produksi. Pada tahap ini, penulis novel atau Meira Anastasia ingin menceritakan berbagai bentuk cibiran yang merupakan bentuk kekerasan simbolik. Bentuk-bentuk cibiran yang ia alami sangat mungkin atau juga dapat terjadi pada seluruh kalangan perempuan. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kekuasaan yang membentuk sebuah realita atas ukuran perempuan ideal dalam pandangan masyarakat. Kemudian pembagian yang kedua yaitu tahap konsumsi. Tanggapan positif dan daya kritis yang dilontarkan oleh pembaca seakan membenarkan apa yang diciptakan oleh penulis novel, di mana hal tersebut diungkapkan pada komentar pembaca melalui situs Goodreads. Jadi banyak pembaca yang menyuarakan pendapatnya atau sependapat dengan apa yang ditulis dalam novel. Yang ketiga atau yang terakhir dari penganalisisan ini yaitu kekerasan simbolik dilihat dari praktik sosial budaya. Pada praktik sosial, analisis terhadap kekerasan simbolis lebih luas lagi karena mencakup situasional atau kondisi sosial, institusional, dan sosial politik yang merekonstruksi teks secara keseluruhan. Pembagian yang pertama yaitu situasional atau kondisi sosial. Terdapat berbagai kondisi sosial yang membentuk wacana perempuan ideal. Pada masa sekarang ini, di Indonesia, kriteria perempuan yang bertubuh ideal adalah langsing, berambut panjang, berkulit cerah, berhidung mancung, dan tinggi semampai. Situasi sosial yang paling mendasar adalah perempuan ideal selalu ditampilkan citra dirinya dan dijadikan objek oleh media untuk dikonsumsi publik. Dalam hal ini, peran media sangat mempengaruhi opini publik terkait perempuan ideal, sehingga menciptakan kekerasan simbolik terhadap perempuan yang tidak sesuai dengan penggambaran perempuan ideal ini. Jadi, hal ini sangat memungkinkan munculnya cibiran ataupun komentar-komentar buruk terhadap wanita yang tidak langsing, tidak berambut panjang, tidak berkulit cerah, tidak berhidung mancung, ataupun tidak semampai. Pembagian yang kedua yaitu institusional. Pada tahap institusional ini, peneliti menggambarkannya sebagai praktik budaya patriarki dalam suatu keluarga, di mana hal tersebut tercermin dalam novel Imperfect ini. Misalnya, dalam kutipan novel Imperfect halaman 67-68 yang berbunyi, kalau seorang perempuan tidak dipinang atau dinikahi, berarti menjadi aib keluarga. Karena dulu gerak perempuan terbatas, mereka hanya bisa menunggu untuk dinikahkan. Hal itu mungkin terbawa sampai sekarang. Walaupun zaman sudah sangat berbeda, kita sudah bisa bersekolah tinggi, tapi tetap saja sebagai perempuan kita dituntut untuk lebih memperhatikan penampilan daripada laki-laki. Pada teks tersebut sangat jelas bahwa penulis novel masih sangat mempercayai adanya budaya patriarki, di mana ia menceritakan tentang keadaan sosial di masyarakat di mana perempuan yang belum dipinang atau dinikahi akan menjadi aib dalam sebuah keluarga. Selain itu, misalnya dalam hal penampilan, perempuan selalu dituntut lebih baik daripada laki-laki. Pembagian yang ketiga atau yang terakhir yaitu sosial politik. Pada tahap sosial politik, peneliti menggambarkannya dengan peran media dan kebebasan berekspresi. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, media saat ini tidak hanya berupa cetak, akan tetapi juga terdapat banyak media sosial.
seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya yang dapat menjadi wadah untuk menyampaikan pendapat, baik berupa pendapat positif maupun negatif. Adanya kebebasan berpendapat ataupun berekspresi inilah yang pada akhirnya memunculkan budaya baru, yakni budaya berkomentar. Budaya berkomentar ini seringkali menimbulkan keresahan dan konflik, sebab tak jarang masyarakat menggunakan media sosial ini untuk meluapkan kemarahannya ataupun untuk menghakimi orang lain. Adanya budaya patriarki yang didukung oleh media yang memberikan kebebasan berekspresi menjadikan perempuan semakin dikekang dan didominasi dalam kehidupan bermasyarakat, baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan itu sendiri. Di media sosial sekarang kan banyak sekali perempuan yang menghakimi perempuan lain, seperti halnya yang diterima oleh penulis novel tersebut. Seperti itulah kira-kira pembahasan mengenai penelitian analisis wacana kritis dari skripsi karya Rahmaulidia Veritasari yang berjudul Representasi Kekerasan Simbolik Terhadap Perempuan, Studi Analisis Wacana Kritis pada Novel Imperfect karya Meira Anastasia. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.